Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah ada sukacita di dalam hati dan pikiran kita pada malam ini? Saya berharap ada sukacita di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara pada malam ini. Sekalipun memang kita terpisah oleh jarak, sekalipun memang kita tidak bisa saling tatap muka antara satu sama lain, tetapi kita percaya bahwa persekutuan kita pada malam ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga persekutuan pada malam ini akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada setiap kita yang membutuhkannya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mengawali persekutuan pada malam ini dengan berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan detik ini. Tuhan, kalau bukan karena penyertaan-Mu, bukan karena perlindungan-Mu, bukan karena kasih setia-Mu di dalam hidup kami tahu bahwa kami tidak akan ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan sukacita kepada kami pada malam ini. Biarlah setiap pujian, setiap doa, dan juga firman yang kami akan renungkan, itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai dengan akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di tengah gelora kehidupan yang mengombang-ambing kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Memang betul Bapak Ibu Saudara bahwa di hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kita juga tidak tahu masalah apa saja yang akan kita lewati. Tetapi kita tahu ada satu jaminan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Dia, kita melewati setiap ombak hidup ini. Kita tetap tenang melewatinya, karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus adalah milikku pribadi. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus
Saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk para pedagang yang ada di pinggir jalan selama masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu perjuangan mereka yang berdagang di pinggir jalan bukanlah perjuangan yang mudah. Sebelum pandemi datang pun mereka juga sulit untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Apalagi sekarang ketika pandemi datang menyerang di negara Indonesia. Karena itu mari kita doakan agar para pedagang ini juga boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya mereka juga memiliki kekuatan yang cukup untuk tetap berdagang dengan baik pada hari ini. Biarlah mereka juga diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mengatur keuangan mereka dengan baik dan tetap ada sukacita di dalam diri mereka ketika mereka melakukan dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi para pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan. Mereka setiap hari berjuang sedemikian rupa, meneteskan keringat mereka untuk secerca uang, untuk mengumpulkan uang demi kehidupan mereka bulanan. Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh berdagang dengan baik. Biarlah mereka juga diberikan hikmat agar mereka dapat mengatur keuangan mereka dengan baik. Mereka tidak memboroskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan, melainkan mereka bisa menyimpan uang itu agar uang itu dapat dipakai ketika keadaan sedang genting. Dan kami juga berdoa secara khusus kiranya Tuhan yang tetap memberikan sukacita kepada mereka. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan, sekalipun mereka merasakan kesulitan di dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk orang-orang percaya yang memiliki pergumulan dengan ketertarikan kepada sesama jenis. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sedikit orang-orang percaya memiliki pergumulan ini. Mereka tahu bahwa ketertarikan kepada sesama jenis adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak punya daya apapun untuk melawan godaan ini. Sehingga pada akhirnya mereka merasa bersalah di hadapan Tuhan. Mereka merasa adalah manusia yang paling hina di antara semua orang. Mereka adalah manusia yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Dan tidak sedikit di antara mereka sampai terpikir untuk mengakhiri hidup mereka karena rasa bersalah yang berlebihan. Dan perlu kita ketahui, rasa bersalah itu mereka rasakan setiap hari di dalam hidup mereka. Karena itu mari kita doakan biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka di tengah kekurangan mereka, di tengah kelemahan mereka. Dan biarlah Tuhan mengirim satu orang yang tepat untuk mendampingi mereka, untuk mendengarkan setiap pergumulan mereka dan membuat mereka tentunya bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi setiap orang Kristen yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Mereka bergumul Tuhan, mereka menjerit minta tolong, mereka lelah terjebak di dalam dosa yang sama setiap hari. Bahkan mereka juga menjerit minta tolong ke hadapan Tuhan, mereka sudah tahu bahwa mereka bersalah, mereka berdosa, mereka hina di hadapan Tuhan. Dan rasa itu menekan mereka setiap hari. Tuhan, mohon belas kasih-Mu atas hidup mereka. Berikan mereka damai sejahtera. Berikan mereka penghiburan. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Sekalipun mereka memiliki kekurangan seperti itu.
Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Biarlah mereka juga diberikan satu orang yang tepat, satu orang yang bisa menolong mereka, mendengarkan pergumulan mereka, dan membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita doakan untuk penegakan hukum kepada orang-orang yang melanggar PPKM. Bapak Ibu Saudara, saya sedih sekali melihat ketika masih ada banyak orang, masih ada warga negara Indonesia yang melanggar PPKM. Ada beberapa di antara mereka yang ngumpul dengan teman mereka untuk makan di satu tempat tertentu. Bahkan ketika kita melihat berita, ada saja orang yang membuat acara besar, mengundang banyak tamu datang ke satu tempat tertutup di tengah PPKM seperti ini. Karena itu mari kita doakan agar aparat keamanan dapat menangkap mereka dan menegakkan hukum kepada mereka yang melanggar PPKM. Karena mereka melakukan tindakan yang sangat egois dan tidak mempedulikan keselamatan dan kesehatan daripada orang-orang di sekitar mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang melanggar PPKM dengan mereka berkumpul bersama untuk makan secara tidak bertanggung jawab. Bahkan juga untuk orang-orang yang membuat acara-acara besar padahal mereka tahu ini adalah masa di mana negara Indonesia mencoba untuk menekan angka penyebaran COVID. Tuhan, Engkau kiranya yang memakai aparat keamanan di Indonesia, Engkau yang menangkap mereka dan memberikan ganjaran yang setimpal dengan keegoisan mereka. Biarlah mereka juga boleh menyadari bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan daripada orang-orang di sekitar mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk orang-orang yang terpikir untuk bunuh diri. Kita tahu bahwa orang-orang yang terpikir untuk bunuh diri itu tidaklah sedikit. Bahkan bisa jadi jangan-jangan di antara kita pada malam ini, atau mungkin orang-orang kenalan kita, teman kita, rekan kerja kita, atau mungkin anggota keluarga kita, ada yang terpikir untuk bunuh diri. Karena itu mari kita doakan, kiranya mereka tetap mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka menyadari bahwa bukan dengan kekuatan mereka bisa menjalankan kehidupan ini. Tetapi karena ada Tuhan dan mereka perlu belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga sebagai orang yang mungkin tahu ada teman kita atau mungkin keluarga kita atau rekan kerja kita yang terpikir untuk bunuh diri. Biarlah kita juga bisa hadir di dalam hidup mereka. Kita bisa menenangkan mereka. Kita juga bisa memberikan mereka cara pandang yang baru dalam menghadapi masalah. Sehingga mereka tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami begitu sedih ketika kami melihat ada banyak orang yang hari ini terpikir untuk bunuh diri. Ada begitu banyak alasan kenapa mereka ingin bunuh diri. Dan biasanya yang kami temukan karena mereka sudah merasa tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan yang berat ini. Tuhan, tolonglah mereka. Mohon belas kasih yang berasal daripada-Mu. Maafkan mereka ya Tuhan, kalau mereka selalu mengandalkan diri mereka. Biarlah mereka mulai menyadari bahwa mereka perlu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah juga mereka mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka menyadari bahwa bunuh diri bukan jawaban dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dan biarlah kami juga sebagai orang percaya
mengambil bagian untuk menghentikan mereka dalam melakukan tindakan bunuh diri. Dan biarlah kehadiran kami juga boleh membuat mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang salah dan tindakan yang menyakiti Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk pemberantasan sikap rasisme yang masih terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa masih ada banyak orang yang melakukan sikap rasisme. Tidak peduli dia suku apa, apakah dia orang kaya atau orang miskin, atau dia agama Kristen atau non-Kristen. Kita masih bisa melihat banyak orang melakukan sikap rasisme. Ini hal yang menyedihkan sekali, karena negara kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu mari kita doakan agar sikap rasisme ini dapat diberantas di Indonesia. Dan biarlah setiap kita yang sudah mengenal kebenaran itu, kita bisa ambil bagian untuk memberantas sikap rasisme yang ada di negara Indonesia. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyadari di negara Indonesia ini masih ada begitu banyak orang yang melakukan sikap rasisme. Tuhan, kami sadar bahwa sikap rasisme adalah sikap yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya berikan kami hikmat agar kami pun juga boleh memberikan kontribusi dalam pemberantasan sikap rasisme yang ada di Indonesia. Biarlah kami menyadari bahwa setiap kami ini adalah orang yang sama. Tidak ada yang lebih hebat dari antara satu sama lain. Justru kami saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai bentuk kami membangun relasi antara satu sama lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Engkau. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa merealisasikan hal ini. Dan juga biarlah warga negara Indonesia bisa merealisasikan hal ini ketika mereka hidup bermasyarakat di Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk kelancaran daripada vaksinasi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. Dan kita bersyukur ternyata program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Karena itu mari kita doakan agar program vaksinasi ini tetap berjalan dengan baik sampai dengan hari ke depan. Dan biarlah juga para pekerjanya tidak mempersulit para masyarakat yang punya kerinduan untuk segera memvaksinasikan diri mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu karena kami melihat program vaksinasi dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Kami tahu kelancaran ini tentu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami berdoa dan kami memohon kiranya program vaksinasi ini tetap berjalan dengan baik sampai dengan hari ke depan. Biarlah banyak warga negara Indonesia yang nantinya bisa mendapatkan vaksin dengan baik, sehingga mereka juga boleh memiliki kekebalan dengan virus corona ini. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya setiap pekerjanya dapat bekerja dengan baik. Mereka tidak mempersulit orang-orang yang punya kerinduan untuk melakukan program vaksinasi ini. Biarlah juga para pekerja justru boleh membantu para warga untuk mendapatkan vaksin dengan baik dan juga dengan cepat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Yang berikutnya, yang terakhir kita berdoa untuk keadaan kerohanian setiap orang percaya di tengah pandemi. Saya takut Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan keadaan kerohanian kita hari ini sedang mengalami burnout. Apa yang dimaksud dengan burnout? Itu bisa jadi berarti keadaan kerohanian kita sedang padam. Kita berarti tidak lagi merasakan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan saat teduh pribadi pun, atau kita mengikuti persekutuan seperti hari ini, atau ibadah pada hari Minggu, kita tidak lagi merasakan sukacita. Bahkan kita tanda kutip sudah memasuki tahap mati rasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Biarlah setiap orang percaya di tengah masa-masa yang sulit ini, kalau ada yang sedang mengalami kerohanian yang sedang menurun, atau bahkan sudah burn out, biarlah mereka tetap mencari kesegaran itu yang berasal daripada Yesus Kristus. Mereka tidak mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang hampa, tetapi mereka mengisinya dengan Yesus Kristus. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami sadar bahwa keadaan kerohanian kami sifatnya bisa naik, bisa turun. Ada masanya di mana mungkin kami merasa begitu semangat untuk hidup bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi ada masanya di mana kami justru sedang merasa down, kami justru merasa sedang tidak semangat, bahkan kami sudah mengalami mati rasa. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, biarlah kami dapat merasakan kesegaran kembali. Biarlah keadaan kerohanian kami boleh bangkit kembali, sehingga kami juga boleh tetap hidup bagi Kristus di tengah pandemi seperti ini. Dan biarlah kalau di antara kami menyadari ada saudara seiman kami yang sedang mengalami burnout. Kiranya kami diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami juga dipakai oleh Engkau untuk bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Merasakan kesegaran itu kembali di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap doa yang sudah kita panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab seturut dengan waktu dan juga kehendaknya. Sekarang kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Ku percaya pada Yesus. Dan biarlah pujian ini boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Turut
Bapak Ibu Saudara, pada malam ini kita akan sama-sama menilik kepada kehidupan dan juga pelayanan dari seorang bernama Samuel. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan menghendaki Samuel untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan dan juga pelayanannya. Mari kita buka sama-sama dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dari Alkitab masing-masing. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami telah memuji Engkau, kami telah menaikkan doa di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya perenungan ini dapat tersampaikan dengan baik. Biarlah kami boleh melakukan perenungan ini ketika kami selesai dari persekutuan malam hari ini. Dan biarlah juga Engkau yang memberikan ketenangan kepada hati dan pikiran kami, agar kami terfokus kepada firman Tuhan. Berikan hamba-Mu ini juga hikmat, agar dapat menyampaikannya dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebenaran itu bukan hal yang cukup digemari oleh banyak orang. Menyatakan kebenaran itu selalu mendatangkan resiko yang besar kepada seseorang. Karena begini, bisa jadi ketika seseorang menyatakan kebenaran, orang itu nantinya akan dijauhi oleh teman-temannya. Bisa jadi ketika seseorang menyatakan kebenaran, orang itu nantinya akan dicap, oh kamu itu tidak punya kasih. Ketika seseorang menyatakan kebenaran, bisa jadi suasananya pertemanan mereka itu justru menjadi keruh, menjadi tidak enak. Kita ambil satu contoh sederhana saja, Bapak Ibu Saudara. Katakan begini, kita punya orang tua yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Lalu suatu hari orang tua kita mengatakan bahwa dia merasakan sakit di dadanya, begitu. Rasa sakit itu nanti hilang, nanti muncul, nanti hilang, nanti muncul. Kita diamkan selama 3-4 hari, tapi setelah melihat selama 3-4 hari, ternyata orang tua kita rasa sakit di dada itu semakin menjadi-jadi. Jadi akhirnya tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita bawa mereka ke rumah sakit untuk dicek ada apa, kenapa orang tua kita bisa merasakan sakit di dada mereka. Lalu tidak lama kemudian dokter datang kepada kita dan memberikan satu kabar yang tidak mengenakan. Dia mengatakan bahwa orang tua kita terkena dengan kanker stadium 4. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang begini. Apakah kita akan memberitahukan kebenaran ini? Kita akan menyatakan kebenaran ini bahwa orang tua kita terkena kanker stadium 4 kepada orang tua kita yang sedang terbaring di rumah sakit? Tentu biasanya kita akan merasa enggan untuk menyatakan kebenaran ini kepada orang tua kita. Karena kita takut kalau kita nanti kasih tahu yang sebenarnya, nanti kondisi mereka bisa semakin drop, bisa semakin parah dari yang sebelumnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Samuel itu juga tidak berbeda dalam hal ini. Dia juga merasa enggan dalam menyatakan kebenaran yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Samuel harus mengatakan kepada Nabi Eli bahwa dia dan keluarganya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Justru mereka akan dihukum oleh Tuhan
Dan setiap korban apapun, usaha yang mereka lakukan untuk membuat Tuhan mengampuni mereka, itu tidak akan diindahkan oleh Tuhan. Ini sama seperti Tuhan tiba-tiba menyuruh kita untuk datang kepada hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Dan kita harus mengatakan kepada hamba Tuhan itu, mengatakan kalimat seperti ini, kamu dan sekeluargamu, kamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Justru Tuhan akan menghukum kamu. Dan setiap usaha kamu untuk Tuhan mengampuni kamu, Dia tidak akan mengindahkannya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengatakan kalimat seperti itu kepada hamba Tuhan di gereja kita, apakah kita akan mengatakannya secara langsung, empat mata seperti itu? Pasti ada rasa enggan bukan untuk mengatakan hal seperti itu kepada hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menghendaki Samuel untuk menyatakan kebenaran kepada Nabi Eli. Jadi di tengah rasa enggannya Samuel, ketika dia merasa tidak enak untuk menyatakan kebenaran, Tuhan memakai Nabi Eli di dalam ayat 17 untuk menyuruh Samuel menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Eli. Karena kalau dia tidak menyampaikannya, dia tidak menyatakan kebenaran itu, maka hukuman Tuhan sudah tersedia atas dia. Berarti dengan kata lain, Samuel diperhadapkan dengan dua pilihan. Ketika Tuhan menyatakan kebenaran kepada dia, sekarang Samuel diperhadapkan dengan dua pilihan. Satu, Samuel akan menyatakan kebenaran sekalipun dia akan menerima resiko yang tidak enak. Atau yang kedua, Samuel akan tutup mulutnya, dia tidak akan menyatakan kebenaran apapun, tetapi hukuman Tuhan akan segera diberikan kepada dia. Dan kita bisa lihat di dalam kisah itu, di dalam 1 Samuel 3, pada akhirnya Samuel mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran kepada Nabi Eli. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan juga menghendaki kita untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun menyatakan kebenaran itu dapat menuai kritik dari berbagai pihak. Mungkin kita juga dikatakan, oh kamu itu tidak punya kasih. Atau juga mungkin kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran itu kepada setiap orang yang kita jumpai di dalam hidup ini. Ketika kita punya seorang teman, kenalan, atau mungkin anggota keluarga yang punya ketertarikan kepada sesama jenis, kita harus berani untuk menyatakan kepada mereka bahwa ketertarikan mereka dan praktek ketertarikan sesama jenis adalah dosa di hadapan Tuhan. Memang betul kita sebagai orang Kristen, kita harus menerima mereka. Saya setuju Bapak Ibu Saudara. Kita harus menerima orang-orang yang punya ketertarikan kepada sesama jenis. Tetapi ketertarikan mereka dan juga praktek daripada ketertarikan sesama jenis, kita tidak boleh terima. Karena itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan kita harus berani untuk menyatakan kebenaran ini kepada mereka yang punya ketertarikan kepada sesama jenis. Kalau mungkin kita punya seorang teman, kita punya anggota keluarga begitu ya, atau mungkin kenalan yang sudah tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tetapi sekarang mereka mulai kejar uang, karir, dan juga hal-hal fana lainnya, maka kita harus beritahukan kebenaran, kita harus nyatakan kebenaran kepada mereka, bahwa mereka sudah menggantikan Tuhan dengan ilah. Mereka menjadikan pekerjaan mereka sebagai ilah mereka. Mereka menjadikan uang sebagai ilah mereka. Mereka menjadikan hal-hal fana lainnya sebagai ilah di dalam hidup mereka. Tuhan itu posisinya sudah digeser. Yang harusnya menjadi Tuhan di dalam hidup kita adalah Tuhan. Tetapi justru yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah uang, pekerjaan, dan juga hal-hal fana lainnya. Kita harus berani untuk menyatakan kebenaran ini
kepada mereka. Atau mungkin ketika rekan kerja kita atau atasan kita melakukan korupsi di dalam pekerjaannya, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran bahwa korupsi itu adalah tindakan yang salah. Korupsi itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, kalau atasan kita melakukan korupsi, lalu kita menyatakan kebenaran ini, bisa jadi akibatnya kita nantinya di-kick dari tempat kerja kita. Atau mungkin pekerjaan kita akan dibuat semakin sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyatakan hal ini. Karena ini adalah kebenaran. Kita punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran ini. Atau mungkin ketika kita melihat ada orang tua yang tidak lagi mendidik anaknya sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, maka kita juga harus berani untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Bahwa mereka sudah tidak lagi mendidik anak mereka sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Karena orang tua itu tidak hanya punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka. Bukan hanya mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup anak mereka. Tetapi juga orang tua punya tanggung jawab untuk membuat mereka semakin mengenal, membuat anak mereka semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau fokusnya hanya kamu harus dapat nilai yang bagus di sekolah, kamu bisa dapat fasilitas yang bagus dari orang tua, fokusnya hanya memberikan makanan dan minuman yang enak, tapi tidak berfokus kepada membuat anak semakin mengenal, membuat anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita sudah tidak lagi mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita yang tahu hal ini, kita harus menyatakan kebenaran kepada orang tua yang bersangkutan. Kita harus menyatakan kebenaran kepada setiap orang di sekitar kita. Tujuan kita menyatakan kebenaran ini pun bukan agar begini, oh saya mau didengar, makanya saya akan menyatakan kebenaran. Enggak. Saya menyatakan kebenaran karena saya ingin didengar orang lain. Karena saya ingin dilihat hebat. Enggak. Kita menyatakan kebenaran kepada orang lain karena memang ini adalah tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dari Matius sampai dengan Yohanes, Yesus ketika lahir ke dalam dunia ini, dia juga berani untuk menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang dia jumpai. Dia bukan hanya menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang menengah ke bawah. Enggak. Dia bukan cuma menyatakan kebenaran kepada murid-muridnya. Tidak. Tetapi dia juga menyatakan kebenaran kepada para pemuka agama pada hari itu. Dia berani untuk menyatakan kebenaran juga kepada orang-orang yang punya power, yang punya kuasa pada zaman itu. Yesus tidak peduli kamu siapa di dalam dunia ini. Tetapi yang Yesus tahu adalah dia harus menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus sudah melakukan hal itu terlebih dahulu di dalam dunia ini, maka sekarang giliran kita untuk menyatakan kebenaran kepada setiap orang di sekitar kita. Tidak peduli siapa orang itu di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ketika saya membahas tentang menyatakan kebenaran ini, pasti tidak banyak orang yang berani untuk melakukan hal ini. Mungkin kita juga akan berpikir beberapa kali, waduh saya nyatakan kebenaran enggak ya kepada dia ya? Karena kita tahu ada resiko-resiko yang besar yang dapat tanda kutip menghajar kita ketika kita menyatakan kebenaran. Kalau kita nyatakan kebenaran kepada seseorang, waduh jangan-jangan nanti pekerjaan saya malah jadi susah lagi. Saya nggak bisa bangun koneksi pekerjaan dengan orang lain. Karena orang lain saja sudah tidak senang dengan saya. Waduh kalau saya nanti nyatakan kebenaran kepada dia, nanti saya malah menyakiti dia. Saya malah nanti menyinggung dia. Waduh saya nggak enak, saya nggak bisa deh nyatain kebenaran. Waduh kalau saya nyatain kebenaran kepada dia, nanti relasi saya yang sudah lama bertahun-tahun, nanti malah dia jadi rusak lagi. Gara-gara saya menyatakan
kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, memang itu adalah harga yang harus kita bayar untuk menyatakan kebenaran. Kita harus berani untuk membayar harga, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan terlebih lagi, kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Waduh, nanti pekerjaan saya jadi seperti apa ya? Waduh, nanti saya nyakitin dia lagi. Waduh, nanti pertemanan saya bisa hancur lagi. Kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena Tuhan yang akan mencukupkan kita. Dan Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli apapun resiko yang akan kita dapat pada hari ini. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Yesus sudah terlebih dahulu menyatakan kebenaran di dalam dunia ini, tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi kepada dia, tanpa mempedulikan apa respons buruk yang diberikan orang kepada dia, maka sekarang adalah giliran kita. Kita harus menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita diam, kita tahu yang benar dan kita diam, maka kita adalah orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kebenaran, tapi kita menyembunyikan kebenaran itu. Dan jangan lupa, kalau kita menyembunyikan kebenaran itu, hukuman Tuhan sudah tersedia atas kita. Saya harap selesai dari persekutuan pada malam ini, kita sama-sama belajar. Kita mau belajar, kita memohon bantuan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup ini. Amin. Yuk, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri persekutuan pada malam ini dan menutup firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sekali lagi diingatkan untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, mungkin di antara kami ada yang gentar ketika mendengarkan firman ini. Karena kami tahu kami harus menyatakan kebenaran, tetapi kami juga tahu ada resiko yang akan kami dapat ketika kami menyatakan kebenaran. Karena itu kami mohon bantuan yang berasal daripada-Mu. Berikan setiap kami hikmat dan ketenangan agar kami dapat melakukan firman ini di dalam hidup kami. Dan ajarkan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kami bersyukur juga Tuhan kalau persekutuan ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Sekalipun kami tahu persekutuan ini tidaklah sempurna, tetapi kami rindu kiranya persekutuan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, persembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau juga kiranya yang memberkati setiap jemaat, setiap orang yang menghadiri persekutuan pada malam ini. Kiranya mereka juga mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan juga kiranya Engkau yang terus memberikan sukacita dan pengharapan di tengah masa-masa yang sulit seperti hari ini. Dan biarlah setiap umat-Mu yang sudah hadir, setiap orang yang mengikuti persekutuan pada malam ini dapat bertumbuh di dalam Tuhan, hidup semakin serupa dengan Kristus. Kami mau menyerahkan untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita pada malam ini sudah selesai. Tuhan yang memberkati kita semua.